Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Hai guys, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Di video kali ini aku mencoba untuk pembacaan energi dari zodiak Cancer. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer, pembacaan ini bersifat general. Kalau nggak cocok jangan marah, jadilah penonton yang bijak karena di sini menarik energi dari banyak orang. Bagi yang baru gabung di channel ini, boleh bantu agar channelku berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Dan pastikan kamu juga menyalakan tanda lonceng biar kalau aku ada video-video baru, kalian bisa dapat notifikasinya. Dan semoga energi kalian ikut terbaca setelah menjadi subscriber Oracle Jawa. Oke, energi apa saja yang terbaca di bulan Mei untuk zodiak Cancer? The Hangman, the Hermit, the Tower, Ten of Wands, the Empress, King of Cups, dan Six of Wands. Oke, para Cancer, tampaknya di bulan Mei ini kalian masih diminta untuk lebih bersabar lagi, untuk menunggu waktu yang tepat. Jangan buru-buru, karena kalau kalian gak mau bersabar, gak mau menunggu waktu yang tepat, bisa saja semesta akan mengambil tindakan untuk kalian, dan ini bisa saja terjadi di saat yang kurang tepat. Jadi lebih bersabar lagi, lebih mau untuk menunggu waktu yang tepat di bulan ini. Selain itu, kamu juga diminta untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Cobalah untuk mencari waktu, mengambil waktu untuk mengasingkan diri dari riuhnya kehidupan. Karena kalau kamu bisa melewati tahap menyendirimu ini, maka kamu akan mampu untuk menjadi seseorang yang bisa mengerti tentang kehidupan. Selain itu, tampaknya di bulan ini juga akan ada suatu kejadian yang cukup membuat kalian trauma, terguncang. Ini bisa perceraian, bisa kehilangan apapun ya. Bisa kehilangan seseorang, bisa kehilangan dalam bentuk materi, tapi kalian harus tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan, meminta agar dikuatkan dalam menjalani segala hal yang terjadi dalam kehidupan kalian. Ini akan sangat membantu sekali, karena semakin kamu ikhlas dalam menjalani kehidupan yang sudah menjadi garis takdirmu, maka Tuhan juga akan memberikan sesuatu yang menurut kamu sangat di luar logika, yang menurut kamu mustahil untuk diwujudkan, tapi ternyata Tuhan memberikan itu semua. Jadi lebihlah legowo, lebihlah untuk ikhlas dalam menjalani segala hal dalam kehidupan. Memang tampaknya bulan ini cukup berat buat kamu. Kamu mungkin banyak tekanan, banyak beban yang harus kamu tanggung di bulan Mei ini. Mungkin kamu semakin stres ya. Mungkin kamu kehilangan kepercayaan, kamu frustasi. Di sini kamu harus
lebih mendekatkan diri, kamu harus lebih percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kamu di setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Meskipun banyak kejadian yang kurang mengenakan, tapi tampaknya di sini juga ada kebahagiaan yang akan kamu terima di bulan ini. Kamu harus percaya bahwa dalam kehidupan itu pasti akan ada suka dan duka. Dan datangnya pun silih berganti. Di sini kamu diminta untuk lebih peduli dengan hidupmu, lebih sayang kepada hidupmu, lebih sayang kepada dirimu sendiri, lebih menghargai dirimu. Kalau kamu mampu melakukan itu, maka kamu akan bisa menyayangi orang lain dengan sangat mudah. Bisa jadi ini berkaitan dengan seorang laki-laki yang berkuasa atau seorang pemimpin ya. Dan tampaknya di bulan ini kamu juga mulai dikenal banyak orang. Tapi di sini kamu tetap harus low profile dan kamu jangan terlalu show off untuk bulan ini. Oke, kita lanjut untuk pembacaan asmara. Buat kamu yang para single, tampaknya bisa jadi kamu akan ketemu dengan orang yang kurang jujur, manipulatif. Jadi kamu di sini harus lebih hati-hati. Selain itu, kamu juga disarankan untuk menghindari orang-orang yang mempermainkan kamu, dan kalaupun kamu berniat untuk mempermainkan seseorang, sebaiknya kamu harus memikirkannya, karena kamu juga harus berpikir bahwa hukum tabur tuai itu nyata adanya. Selain itu, kamu harus memaksimalkan waktu yang kamu punya untuk memperbaiki dan mengembangkan dirimu. Tampaknya kamu akan bertemu dengan seseorang yang sesuai untuk kamu, dan kamu mungkin di sini harus memilih di antara beberapa calon, dan ini mungkin memberi kamu banyak masalah. Ambil waktu sendiri untuk memulihkan luka hati. Kamu gak perlu buru-buru untuk memiliki pasangan lagi, karena semesta akan mengatur yang terbaik buat kamu. Jadi kamu harus mendekati seseorang yang ingin kamu dekati ini dengan wajar ya. Nggak perlu memaksakan diri atau pura-pura baik. Dia ini sudah tahu kamu ini seperti apa. Jadi nikmati saat-saat kamu sendiri. Kamu nggak perlu iri dengan teman yang sudah punya pasangan, karena belum tentu mereka lebih bahagia dari kamu. Karena kebaikan itu terbukti seiring dengan berjalannya waktu. Dan kamu mungkin akan tahu bahwa seseorang ini terbaik buat kamu. Di sini kamu hanya harus fokus pada hal-hal yang baik. Nggak perlu lagi mendengarkan omongan orang yang bisa melemahkan semangatmu. Kamu harus kuat pada pendirian kamu selama itu kamu yakin benar. Dan tampaknya seseorang ini sedang mencoba untuk memahami kamu. Untuk yang berpasangan, mungkin di hubungan kalian ini ada ketidakjujuran, ada kebohongan, ada kecurangan, atau ada seseorang yang berpura-pura menjadi teman, sehingga mungkin akan mensabotase hubungan kalian. Dan tampaknya hubungan kalian akan kurang nyaman karena hubungan yang kurang berimbang.
salah satu cenderung mendominasi, kurang bisa mendengarkan, dan kurang memahami pasangan. Di sini yang harus kamu lakukan bersama pasangan yaitu berbicara dari hati ke hati. Karena kalau kamu diam, ini nggak akan menyelesaikan masalah. Selesaikan permasalahan dengan dewasa, karena meninggalkan pasangan untuk saat ini bukanlah solusi. Kamu dan pasangan untuk sementara waktu mungkin akan sering bertengkar akhir-akhir ini, atau karena kurang sependapat mengenai masalah yang kalian hadapi. Mungkin kamu butuh sedikit ruang untuk bernafas dan waktu untuk mempertimbangkan manfaat dan kerugian dari pertengkaran-pertengkaran ini. Jadi di sini kamu harus mencari solusi. Mungkin kamu ragu buat mengambil keputusan karena itu akan membuat kamu beresiko diketahui banyak orang. Sudahi permasalahan dan pertengkaran yang terjadi. Buka lagi lembaran baru, gak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Maafkan pasanganmu, maafkan dirimu, maafkan pasangan yang sudah mengakui kesalahan. Gak perlu lagi mengungkit kesalahan orang lain, terima sebagai manusia baru. Temani supaya lebih baik untuk kedepannya. Temani di saat berat, di saat banyak ujian, dan di saat banyak godaan. Kamu perlu membangun komunikasi yang baik, karena semua hal itu semua ada solusinya. Semua permasalahan itu ada solusinya. Kamu di sini hanya perlu memperbaiki kualitas saat bersama, bicara dari hati ke hati, jalin kembali kemesraan yang sudah luntur. Tetap fokus pada tujuan, karena semua niat baik akan menemukan jalannya. Dan redam egomu di bulan ini. Oke, kita lanjut untuk pembacaan karir. Ace of Swords, Knight of Pentacle, Ace of Pentacle, Ten of Swords, the Devil, Nine of Pentacle, dan Knight of Cup. Untuk karir, tampaknya ide yang kamu kemukakan saat ini kurang realistis ya, dan kecil kemungkinan bisa berhasil. Tapi di sini kamu harus punya ambisi, tekad, dan fokus pada pekerjaan kamu. Kamu juga harus bersedia melakukan apapun untuk mencapai tujuanmu dan harus bisa diandalkan. Biar semua tujuanmu dalam pekerjaan segera tercapai. Intinya, semua yang kamu harapkan dalam pekerjaan besar kemungkinan bisa terwujud asal kamu punya tekad, kemauan, dan kerja keras. Mungkin akan ada sedikit masalah di pekerjaan, misal persaingan, itu hal yang biasa ya. Dan ini mungkin akan berdampak di perkembangan jabatan ataupun gaji. Mungkin kamu memulai coba buat ambil beberapa peluang, tapi sebetulnya ini nggak disarankan meskipun kamu mungkin akan ambil beberapa peluang buat menutupi masalah keuangan kamu.
karena bisa jadi akhirnya pekerjaan kamu ada yang terbengkalai dan berakhir. Dan buat kamu yang masih bekerja di kantor, kamu harus menghentikan ini dan kamu harus memilih salah satunya, karena kalau kamu ketahuan bisa jadi karirmu pun akan berakhir. Kamu sebenarnya masih sangat bisa untuk mengatasi masalah yang terjadi dengan baik, dan kamu bisa mengambil tawaran yang baik untuk masa depanmu. Dan kamu harus menikmati pekerjaanmu saat ini. Oke, kita lanjut untuk pembacaan keuangan. Five of Cups, Seven of Pentacles, Queen of Pentacles, the High Priestess, Hermit, Eight of Pentacles, dan the Moon. Untuk masalah keuangan, tampaknya bulan ini memang kurang baik. Kamu mendapatkan kesulitan dan kamu cukup bingung dengan keuangan kamu, yang cukup membuat kamu pusing ya. Kamu perlu menghemat uang mulai sekarang, kalau enggak nantinya kamu akan serba kekurangan dan ini akan berdampak ke depannya. Mungkin kamu mengalami penipuan atau kehilangan materi dalam jumlah besar, bisa pencurian, kecopetan ya. Memang semuanya untuk keuangan masih tercukupi, tapi kamu juga perlu untuk menghemat segala sesuatunya, sebab ada hal-hal yang lain yang harus kamu penuhi juga. Oleh sebab itu kamu harus mulai merencanakan pos-pos keuangan, dahulukan yang penting dan coba skip yang nggak terlalu perlu. Selain itu, syukuri apa yang sudah Tuhan berikan ke kamu, hargai hal-hal baik dalam hidupmu, dan selalu berhemat untuk membeli hal-hal yang nggak terlalu penting. Kamu harus membuat keputusan terkait masalah keuangan kamu ini, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan agar keuanganmu kembali stabil di bulan Mei ini. Tetap bekerja keras, tetap berusaha, agar saat dalam kesulitan Tuhan segera memulihkan masalah keuangan kamu dan kamu bisa mendapatkan sinyal dari semesta apa yang harus kamu lakukan untuk menangani masalah keuangan kamu ini. Oke, kita lanjut untuk pembacaan kesehatan. Eight of Wands, Six of Cups, Ten of Cups, Eight of Pentacles, dan The Tower.
Untuk kesehatan, sebetulnya kondisimu dalam kondisi baik. Kalau kamu sedang sakit pun, kamu akan segera sembuh dari penyakit. Tapi kamu di sini juga harus menjaga diri dan tidak menganggap remeh apapun. Di sini kamu harus meningkatkan kesehatanmu biar kamu lebih bahagia dan energimu bisa mulai terpancar. Selain itu, kamu juga harus meningkatkan sisi spiritualitasmu dan jalani hidup sehat, karena untuk kesehatan kalau kita tidak memaintain akan berakibat buruk, dan ini bisa terjadi secara tiba-tiba, misalnya seperti keguguran, depresi, ya, karena hal-hal seperti kesedihan dan keputusasaan itu akan sulit dihindari ataupun dihentikan. Tapi yang bisa dilakukan, kamu harus menerima dan fokus pada pikiran yang lebih positif dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, serta meminta pertolongan kepada Tuhan agar kamu mampu untuk melewati semua yang terjadi dalam hidupmu dengan sabar dan ikhlas. Oke, kita lanjut untuk pesan semesta. Pesan semestanya adalah Ace of Wands. Di sini ada potensi tak terbatas di dalam dirimu yang menunggu untuk kamu kembangkan dan siap kamu kembangkan. Tetap terbuka untuk menerima inspirasi dan wawasan. Kreativitasmu ini nggak terbatas. Inspirasi yang bisa kamu gali setiap hari ini sangat banyak. Jadi kembangkan selalu kreativitasmu. Oke, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.